cerita rakyat dari Riau berjudul Dayang Kumunah. Di sebuah dusun di Riau hiduplah seorang lelaki tua bernama Awang Gading. Awang hidup sebatang kara lantaran istrinya telah meninggal dunia dan mereka tidak dikaruniai anak. Keseharian Awang hanya menangkap ikan di sungai. Jika hasil tangkapannya cukup banyak, maka dia akan menukar tangkapannya dengan beras di pasar. Hasil ini cukup banyak. Aku bisa menukarkannya dengan beras untuk makan hari ini. Saat di perjalanan menuju ke pasar untuk menukarkan ikan dengan beras, tiba-tiba Awang Gading mendengar suara bayi yang menangis. Suara bayi menangis? Dari mana asalnya? Suaranya di dekat sini. Awang mencari asal suara bayi tersebut. Ternyata suaranya di semak-semak yang letaknya tidak jauh dari sungai. Dan benar saja, di sana Awang melihat bayi perempuan yang masih merah dan tergeletak di bawah tanah. Namun tidak ada seorang pun yang menjaga bayi itu. Hei bayi manis, mengapa engkau di sini sendirian? Di mana orang tuamu? Alangkah malang nasibmu nak. Lebih baik kau ikut aku ke rumah daripada kau sendirian di tengah hutan. Akan ku beri nama kau Dayang Kumunah. Berita tentang Awang menemukan bayi tersebar sampai diketahui kepala desa. Kepala desa pun datang ke rumah Awang Gading. Kudengar kau telah menemukan bayi di semak-semak. Bayi ini adalah titipan dari raja penghuni sungai. Kaulah yang dipercaya, maka rawatlah bayi ini. Baiklah, saya akan menjaga dan merawat bayi ini. Ya sudah, saya pamit dulu. Waktu berjalan sangat cepat, hingga beberapa tahun kemudian, Dayang Kumunah menjadi anak yang cantik jelita dan baik hatinya. Namun, ada satu kekurangannya, yaitu Dayang Kumunah tidak pernah tersenyum dan tertawa. Kabar kecantikan Dayang Kumunah tersebar hingga ke dusun sebelah, hingga terdengar ke telinga Awang Kumusop, seorang pemuda kaya raya dari dusun sebelah. Akhirnya, Awang Kumusop datang ke rumah Dayang Kumunah karena penasaran dengan kecantikannya. Permisi, apakah benar ini rumah Dayang Kumunah? Ya benar, dengan saya sendiri. Ada keperluan apa datang ke sini? Saya ingin bertemu dengan pemilik rumah ini. Baik, mari masuk, saya panggilkan ayahanda dulu. Ada apa? Ada yang mencari ayahanda. Siapa? Saya tidak tahu. Ya sudah, kamu buatkan teh dan cemilan. Baik, ayahanda. Awang Gading pun keluar dari kamarnya dan menemui Awang Kumusop. Ternyata engkau Awang Kumusop. Ada keperluan apa engkau ke sini? Saya dengar engkau memiliki putri yang cantik jelita. Dan kedatangan saya di sini ingin meminta izin untuk meminang putrimu. Dayang Kumunah datang membawa teh serta makanan khas Riau. Kemarilah nak, duduk di sampingku. Ada yang ingin Bapak sampaikan. Ada apa ayahanda? Jadi, ada seorang laki-laki yang kaya raya dari dusun sebelah ingin menikahimu. Dia bernama Awang Kumusop.
Bapak tahu persis dia seperti apa. Dia dikenal masyarakat sebagai sosok yang berani, baik hati, ramah, dan bijaksana. Bapak yakin dia pasti akan menjagamu dengan ketulusan yang ia miliki. Jadi, gimana keputusanmu? Saya terima jika itu adalah keputusan yang baik bagi ayahanda. Tapi jika kakanda ingin menikahiku, kakanda harus tahu bahwa saya adalah penghuni sungai. Dunia kita berbeda. Namun jika kakanda menerima saya apa adanya, saya siap menjadi istri kakanda. Dan satu lagi, kakanda jangan pernah memintaku tertawa dan tersenyum, karena aku tidak bisa dan tidak boleh melakukannya. Benarkah apa yang Dinda katakan itu? Tidak apa-apa, saya akan tetap menerimamu apa adanya, apapun syaratnya. Kalau begitu, saya akan datang kembali bersama ibunda untuk membahas pernikahan ini dan menyiapkan acara pernikahan secepatnya. Ya sudah, saya permisi dulu. Terima kasih sudah mengizinkan saya menikah dengan putri Anda. Kumusep menyiapkan acara pernikahannya dengan megah dan meriah. Setelah beberapa minggu persiapan, akhirnya pernikahan itu pun tiba. Jadi penawarnya seakan di dunia tiada yang lainnya. Bila cinta menghilang, neraka dunia seakan menjelma. Hancur hati merana, derai air mata membasuh hidupnya. Seakan semua tiada berguna, berkah yang dipunya tiada nilainya. Dinding kaca bukannya batu, janganlah salah menaruh besi. Jatuh cinta jangan terlalu, bila berpisah hancurlah hati. Cinta yang datang jangan dihadang, cinta yang hilang jangan dikenang. Cinta hakiki takkan terbagi, cinta sejati takkan terganti.
hilang akal. Dinding kaca bukannya batu, janganlah salah menaruh besi. Jatuh cinta jangan terlalu, bila berpisah hancurlah hati. Cinta yang datang jangan dihadang, cinta yang hilang jangan dikenang. Cinta hakiki takkan terbagi, cinta sejati takkan terganti. Dinding kaca bukannya batu, janganlah salah menaruh besi. Jatuh cinta jangan terlalu, bila berpisah hancurlah hati. Dinding kaca bukannya batu, janganlah salah menaruh besi. Jatuh cinta jangan terlalu, bila berpisah hancurlah hati. Bila berpisah hancurlah hati. Bila berpisah hancurlah hati. Bila berpisah hancur. Sang pengantin pun tiba dan duduk di kursi pelaminan. Sang pengantin, wanita tampak cantik dan anggun dengan balutan baju pengantin adat Melayu disertai aksesoris yang menghiasi kepalanya, membuat Dayang Kumunah tampak seperti seorang putri. Di sisi lain, Awang Kumusop pun tampak gagah dan baju adat Melayu yang senada dengan mempelai pengantin wanita, tak lupa dengan kopiah yang melingkar di kepalanya. Setelah menjadi pasangan suami istri, beberapa tahun kemudian Dayang Kumunah dan Awang Kumusop telah dikaruniai 4 anak. Pada suatu hari, anak-anak mereka bermain bersama di teras rumah. Selera anak yang manis, janganlah dicium. Sayang kalau dicium, merahlah pipinya. Anak manis, janganlah dicium. Sayang kalau dicium, merahlah pipinya. 1, 2, 3, 4. Silakan diminum Kakanda. Senang ya rasanya melihat anak-anak tertawa dan berbahagia. Tanpa Dayang Kumunah sadari, ia pun tersenyum karena melihat anak-anaknya bahagia dan tertawa bersama. Engkau terlihat sangat cantik ketika tersenyum lebar seperti itu. Dayang Kumunah pun merasa panik karena ia telah melakukan hal terlarang yang ia tidak boleh lakukan. Dayang Kumunah pun merasa gatal-gatal di seluruh tubuh, terutama di area tangannya. Engkau kenapa? Dan ternyata di tangan Dayang Kumunah muncul seperti sisik ikan dan ia pun langsung berlari ke arah sungai. Adinda, kau mau kemana? Awang Kumusop pun berlari mengejar istrinya. Di sisi lain, anak-anaknya pun merasa kebingungan dan bertanya-tanya. Ada apa sih? Kita ikutin aja yuk.
Anak-anaknya pun mengikutinya. Sesampainya di sungai, Dayang Kumunah langsung melompat ke sungai dan berubah menjadi ikan patin. Awang Kumusok melihat kejadian tersebut menangis histeris. Anak-anaknya nampak kebingungan atas kejadian ini. Awang Kumusok akhirnya menceritakan kepada anak-anaknya atas rahasia ibundanya yang sebenarnya adalah keturunan dari Raja Sungai, dan mereka pun mengikhlaskan atas kejadian tersebut.